narasumber yang datang ini memang kita kembali harus ke pondasi dasar negara, misalnya ke Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, misalnya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat konstitusi. Kemudian kalau kita hanya diskusi begini, kadang-kadang kita harus kembali ke norma, misalnya keyakinan kepada agama, apakah agama apa saja, itu ternyata kalau diskusi tentang membaca itu suatu yang mulia. Kalau tadi berulang-ulang dalam Islam saja misalnya Iqra itu apa namanya, ayat pertama yang turun gitu. Tapi kalau lebih ini lagi, jadi kalau nggak ada semangat bahwa ini kita sedang diskusi bukan hanya masalah urusan apa pekerjaan atau karena kementerian mengutus saya ke Komisi 10, hanya itu saja, nampaknya menjadi hampa tanpa norma, tanpa nilai gitu. Tapi kalau kembali ke Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun kayaknya klise ya, normatif begitu, agama apapun ternyata mengajari bagaimana supaya umatnya itu apa namanya, berilmu, kemudian banyak membaca dan sebagainya. Sebut saja misalnya kalau misalnya tidak hanya dari Iqra, misalnya kalau kita harus sepakat misalnya literasi itu yang akan kita garap apa? Pertama, harus tahu bahwa ini adalah tugas dari yang menciptakan, tidak hanya konstitusi. Kalau bahasa Islam misalnya huwallazi ba'asa, dia yang memerintahkan atau dia yang membangkitkan, berarti dari Tuhan gitu. Bukan hanya urusan kita, ini urusan, jadi kita sedang diskusi, itu merasa bahwa kita sedang diperhatikan. Bahasa fil ummiyina itu kita sepakat dulu. Kalau di dalam Islam itu berarti yang literasinya nol itu seperti orang yang masih kosong, seperti baru lahir dari ibunya. Kalau dari lahir sampai tua begitu terus, berarti ini bapak-bapak nggak punya makna apa-apa. Kalau teori tabula rasa berarti dia masih kosong. Atau kalau orang misalnya kembali ke teorinya Diazar Dewantoro, berarti dididik itu supaya tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang masih bahasa Jawanya mbok-mboken, itu namanya ummiyin. Orang yang masih ikut ke ummiza terus gitu, ke ibunya terus. Jadi orang yang apa namanya dependen. Orang yang dependen berarti kan yang akan kita ubah adalah orang yang dari dependen menjadi independen, gimana caranya. Nah, begitu berarti proses literasi adalah proses mengubah dari ummiyin kepada yang terdidik dengan baik. Nah, terdidik dengan baik itu apa? Jadi kita harus mendefinisikan dulu yang akan kita ubah itu apa. Karena kalau hanya baca buku misalnya, kasihan juga yang ini apa, yang buta matanya. Karena ternyata tidak bagi apa cerita-cerita tadi Prof. Endang yang bagi apa ada cerita pakai huruf braille juga enggak ada. Atau sangat sedikit. Berarti kan sumbernya bukan hanya dari buku. Ada mungkin dari suara. Suara-suara itu cerita-cerita yang diduplikasi dengan suara, apakah sudah kita perhatian apa enggak juga. Artinya yang akan kita ubah itu pertama didefinisikan dulu. Itu raw inputnya itu apa, kemudian nanti kita proses. Kalau kembali lagi kepada norma agama itu kan bahasa filumina rasulan. Dan ini bapak-bapak ini kan menjadi rasul. Menjadi rasul ini siapa saja ini? Jadi Kemendikbudristek kah? Atau perpustakaan kah? Atau bareng-bareng nggak apa-apa, tapi koordinatornya yang tanggung jawab siapa? Jadi rasulnya siapa nih? Institusi. Jadi pertama kondisi yang kita harapkan ini berubah menjadi apa? Itu kita definisikan dulu. Nampaknya jangan-jangan butuh undang-undang, undang-undang tentang literasi. Tidak hanya undang-undang perpustakaan, tapi undang-undang tentang literasi. Makanya ini nampaknya mungkin agak panjang, nggak bisa
Di samping ada kementerian yang belum hadir ya. Kalau kembali ke norma tadi, itu membaca misalnya, ini kita hanya membaca dok. Terminologinya hanya membaca. Kalau tadi Pak Sodik bilang, kenapa literasi Quran lebih tinggi daripada literasi membaca kita? Nah, kalau Quran jelas karena yang pertama yatslu alaihim ayatihi, membaca itu istilahnya tilawah. Tilawah itu ada membaca, bikiroatihi, bihifzihi, bifahmihi, wabitatbiqihi. Empat itu. Pertama membaca teks, kemudian hifzihi, menghafal. Jadi mengulang-ulang, repetasi, itu juga bantu. Jadi bahkan ada orang yang sama sekali nggak pernah lihat, tapi dihafal. Kemudian bifahmihi berarti memahami, berarti sampai how to understand, sampai memahami. Jadi orang membaca nggak mesti paham, orang menghafal tidak mesti paham, tapi ada langkah selanjutnya yaitu bifahmihi lah, baru kemudian bitatbiqihi, bagaimana memproduk, melaksanakan dan seterusnya. Ini jelas, definisi itu jelas, sehingga ya sudah jelas. Makanya banyak orang yang sampai orang yang nggak, otaknya hanya separuh dok, nggak bisa ngapa-apain, tapi dia hafal halaman berapa ini, itu bisa gitu, karena jelas Pak. Nah, ini kita nggak jelas, sehingga dinilai rendah oleh PISA, ya cuma marah-marah aja. Atau kita nggak usah pakai itu bisa, udah gitu dok. Apa itu selesai? Saya kira nggak bisa. Kita perlu mendefinisikan dulu kondisi raw input yang itu apa, yang akan kita ubah, kemudian prosesnya. Bahkan kalau para ustadz itu kan tadi dari surat Al-Jumu'ah itu kan, ya sulallahi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada 3, wah luar biasa. Jadi nampaknya kita terlalu jauh dari norma, karena kita ini ketuhanan yang Maha Esa itu hanya dihafal tok, itu tidak pernah dirasakan. Kalau ketuhanan yang Maha Esa betul, kita diskusi literasi itu sama aja dengan kita sedang diperhatikan ini. Jangan-jangan banyak malaikat yang ada di sini. Kita ini main-main, jangan-jangan itu hanya karena ada anggarannya jadi jalan. Itu nggak ada anggarannya jadi nggak jalan gitu. Tapi kalau kita betul-betul dari beri pemahaman keyakinan kita, ini kita sedang mendiskusikan tentang eksistensi negara. Kita mendiskusikan tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, ya gitu. Kalau enggak ya enggak ada. Saya kira kita hanya marah-marah saja, atau mungkin nggak usah pakai bisa, nggak usah pakai ini, tapi ya itu selamanya kita nggak punya norma, kita nggak punya standar dan seterusnya. Nah itu saya kira mungkin sebagai tambahan untuk memberikan isi barangkali atau memaknai lebih ini lagi, supaya nanti selanjutnya kayaknya banyak putus asa tadi mengikuti kata Pak Mustafa Kamal, mengikuti yang tradisional nggak nyampe gitu. Tapi yang modern juga kita ketinggalan. Jadi terus apa? Yang tradisional juga nggak nyampe. Yang modern apalagi? Pak Andreas bilang separuh kita ini nyata, dunia nyata, separuh kita di dunia maya. Yang iya 6,13 kata Bu Moli masih blank spot gitu. 8% lebih masih nggak ada internet katanya. Nah itu katanya, lah terus gimana? Bengkulu nggak bisa ini. Jadi orang-orang bagi-bagi laptop apa segala macam, bagi-bagi pulsa kata Bu Dewi Koryati, oh nggak relevan buat saya, mau bagi silahkan di tempat saya, nggak usah dibagi juga nggak apa-apa katanya begitu. Karena nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa.